Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang berada di studio kita yang tercinta di GKI Resut. Dan sudah ada narasumber kita, yaitu Pendeta Rahmat Zakaria. Topik pendalaman ajaran hari ini cukup menarik, yaitu mistis dan tanda-tanda ya Kak. Jadi mulai hari ini kita bisa panggil Kak Yuda sebagai Bapak. Jangan suhu ya. Jangan suhu ya. Sebelum kita mulai materi topik yang seru ini, kita akan berdoa dulu. Mohon penyertaan Tuhan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bermanfaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam jangan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mau belajar tentang bagaimana membedakan mistis dan tanda-tanda dari Tuhan. Melalui hamba-Mu, Pendeta Rahmat Zakaria Mustika, Tuhan sertai agar kami bisa belajar dengan baik melalui beliau. Dan kiranya Engkau lancarkan dari awal hingga akhir untuk acara ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Yuda, materinya kan seru banget. Ya. Nah, kira-kira ada landasan apa yang mau dipakai selain dari sisi Alkitabnya, Kak Yuda? Ini ada buku cukup tebal dari sini saya lihat. Wah, primbon ini kayak kelihatannya ya. Iya, memang kalau kita bergereja di GKI, jadi landasan pertama itu pasti Alkitab, gitu ya. Nah ini Alkitab. Hanya saja terkait dengan topik kita hari ini itu sudah ada rangkuman sedikit gitu ya sebagai pegangan ajaran yang dianut oleh GKI. Nah, pegangan ajaran itu yang tercantum di buku Tata Gereja dan Tata Laksana. Ini yang edisi terbaru ya. Edisi terbaru tahun 23. Nah, mau dilihat langsung dah? Oh boleh Kak, saya khawatir nanti sampulnya saja Kak. Tapi isinya bukan. Sebentar, saya pakai kacamata dulu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita hari ini materinya cukup spesial karena mistis dan tanda-tanda. Jadi tujuannya adalah yang pertama, kita mau membedakan mana yang tanda-tanda mistis dan dari Tuhan. Yang kedua, pastinya kita akan mau menyikapi sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa. Jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bisa belajar dari firman Tuhan bagaimana menyikapinya dan membedakan. Nanti akan dikupas detail oleh Kak Yuda. Ya, jadi kalau di rangkuman ajaran GKI itu ada di bagian pegangan ajaran itu di lampiran 8 pegangan ajaran ada topik tentang wahyu penglihatan. Nah ini kan seringkali hal-hal mistis itu kan terkait dengan apa penglihatan atau merasa ada apa, melihat fenomena apa begitu ya. Nah, di sini ada 4 poin. Saya bacakan aja ya supaya jelas ya. Jadi di dalam Alkitab, nabi atau rasul itu adalah penerima wahyu penglihatan. Mereka mengalaminya sebagai mimpi di malam hari maupun sewaktu sadar di siang hari. Nah, hal-hal mistis itu kan juga kadang terkait dengan mimpi gitu ya. Nah ini masuk di dalamnya. Umumnya wahyu penglihatan ini diberikan kepada perorangan, yaitu mereka yang melayani Allah. Nah ini hal pertama sebenarnya ya yang perlu diperhatikan. Biasanya Allah memberikan tanda itu kepada orang-orang yang melayani Allah. Atau dengan kata lain tanda yang diberikan itu terkait dengan pelayanan, gitu ya. Kalau di sini disebutkan orang yang melayani, tapi juga termasuk di dalamnya adalah pelayanannya. Nah, biasanya
itu tanda itu tidak dimengerti oleh orang lain yang bersamanya. Kalau misalnya orang itu sedang bersama-sama dengan dia. Misalnya di dalam Daniel pasal 10 ayat 7 itu dijelaskan hal tersebut ya. Nah, yang ketiga, melalui pengalaman ekstasis ini Allah memberikan pengetahuan baru tentang kebenaran yang akan datang. Jadi ini berbicara tentang kontennya. Konten dari penglihatan atau tanda-tanda itu adalah kebenaran baru yang akan datang dalam bentuk gambar-gambar yang dilihat. Nah, terkait dengan konten itu di poin keempat dijelaskan isi wahyu penglihatan umumnya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu berbicara tentang hal-hal yang segera terjadi. Jadi ada pengungkapan sejarah yang akan datang. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 17 sampai 19 itu dikisahkan tentang pada waktu Israel dikepung, apa yang akan terjadi lah besoknya terjadi. Gitu. Nah, kemudian juga isinya itu bisa terkait dengan perintah Allah dalam rangka mempersiapkan rencananya. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa tanda yang diberikan Tuhan itu terkait dengan kehendak dan rencana Allah, bukan kehendak dan rencana manusia, gitu ya. Nah, itu ditegaskan di poin ketiga, pernyataan tentang kehendak Allah. Ya, itu ada di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Jadi yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan kerajaan Allah. Ini kira-kira keywordnya, kata kuncinya kalau kita mau tahu tanda itu apa. Kalau kita bertanya tanda itu untuk membedakan ini tanda atau bukan gitu adalah kontennya itu terkait dengan kehendak dan rencana Allah enggak? Kira-kira gitu. Itu keywordnya. Nanti kita bisa bahas lebih detail lagi terkait dengan mungkin kalau kita lihat studi kasus ada fenomena apa gitu, kita bisa bahas lebih detail. Kalau misalnya gini Kak, ada fenomena seperti ada orang yang sakitnya selalu sakit terus, jadi dia sembuh sakit terus. Nah itu kan seperti ada tanda-tanda kutukan atau seperti apa? Itu bisa dikategorikan bagaimana ya Kak? Kalau sakit, saya khawatirnya ini menjadi topik tersendiri. Jadi itu bagaimana kita memaknai atau ya memaknai lah ya, memaknai kondisi kita, entah sakit, entah musibah gitu. Nah itu mungkin lebih masuk kalau kita membahas tentang makna penderitaan gitu, atau istilah teknisnya itu teodisi. Iya. Gitu. Kemudian ada juga gini Kak, kalau kita berkendara sepanjang hari, kita tuh dalam hari ini kita tuh lihat ada kejadian 3 kali kecelakaan Kak. Besoknya ada 2 kali lagi kecelakaan. Nah apakah itu ada tanda bahwa kita harus lebih berhati-hati atau bagaimana? Seperti ada sinyal gitu loh Kak. Tuhan sedang berbicara apa kepada kita gitu ya. Iya. Iya, saya ingat ada jemaat yang juga pernah ngomong karena usahanya di angkutan umum gitu. Dia ngomong seringkali kalau saya melihat kecelakaan, salah satu unit armada saya itu juga ikut kecelakaan. Ya kalau yang model-model seperti ini sebenarnya jelas kalau kembali ke firman Tuhan itu tidak terkait dengan kehendak dan rencana Tuhan ya. Ya maksudnya yaitu hal yang umum aja. Jadi kalau kita ketemu musibah, ada eksiden apa di jalanan begitu, ya otomatis harusnya sih secara alami kita bisa lebih hati-hati.
Kan secara alami seperti saya ngajarin anak saya berkendara gitu ya. Saya ingat begitu kita melihat ada kecelakaan, jebret gitu. Itu pasti adrenalin kita itu naik. Ya. Nah, jadi secara alami nggak usah mikirin ini mistis atau tanda dari Tuhan, Tuhan sedang bicara apa. Secara alami saja. Secara alami saya ngomong langsung minggir. Terutama kalau awal-awal berkendara, awal-awal bisa naik motor itu. Kan waktu itu anak saya yang pertama, saya ngomong gitu. Karena kan tempat kerjanya jauh, hampir 20 kilo dari rumah. Wah, itu rute yang dia lewati banyak truk dan sebagainya gitu. Jadi saya ngomong, udah minggir, tenangkan diri, baru berkendara lagi. Jadi kalau adrenalin naik, lebih baik, lebih aman gitu. Nah, jadi pakai pendekatan umum saja. Ya, pendekatan gitu. Yang lebih rasional ya gitu Kak ya. Iya. Tapi kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa mistis. Nah, itu kita bagaimana Kak cara membedakannya Kak? Di luar kapasitas kita gitu ya. Ada nggak kira-kira peristiwa mistis yang Kak Yuda pernah mengalami mungkin yang sampai sekarang Kak Yuda masih teringat gitu? Apa ya? Saya ndak inget ya. Tapi mungkin ya. Tanda-tanda yang lebih sering dilihat orang sebagai mistis itu ya. Kalau misalnya kita lagi cuci piring gitu. Kemudian piring tiba-tiba jatuh. Gitu. Atau tiba-tiba cermin di kamar itu copot. Nah, betul, jatuh, betul, piar gitu. Nah, itu kayaknya lebih mistis dibandingkan lihat kecelakaan yang tadi itu. Betul. Nah, kalau seperti ini sebenarnya begini, ya kembali kepada patokan-patokannya yang supaya kita nggak bingung begitu. Kembali kepada pertanyaan, apakah ini dari Tuhan gitu? Ya, betul Kak. Ya Apakah kan? itu dari Tuhan? Apakah ini dari Tuhan? Nah, kalau memang kita bertanya seperti itu, kita bisa mikirnya gini nih. Satu, kalau Tuhan yang sedang berbicara, itu harusnya tidak membuat kita takut. Gitu. Kalau itu peringatan dari Tuhan, berarti kan respon kita bukan, aduh, siapa nih yang kecelakaan? Anggota keluargaku yang mana yang akan mati? Nah, kan akhirnya pikiran kita dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Nah, harusnya tidak. Kalau kita merespon ada peristiwa-peristiwa seperti itu, kita kembali. Oke, katakanlah ini tanda. Kembali pada Tuhan. Gitu. Ya. Ada damai. Gitu ya, Kak, ya. Karena apa? Kok bisa ada damai? Karena sebenarnya ketika kita meyakini ini dari Tuhan, kita percaya akan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menguasai, Tuhan yang mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar kontrol Allah. Nah, maka sebagai orang percaya, kita bukan percaya pada firasat gitu, tetapi kita lebih percaya pada apa yang Tuhan ingin sampaikan. Begitu. Jadi kembali pada keimanan kita, ada damai enggak? Tapi sebelum masuk ke sana ya mungkin kita perlu rasional terlebih dahulu ya. Lihatlah ini sebagai sesuatu yang menimbulkan atau bukan menimbulkan sesuatu yang kontradiksi enggak dengan penalaran umum. Misalnya gini, kita memahami mimpi misalnya ya. Kembali
ambil aja kasus mimpi gitu. Kalau misalnya suatu ketika saya mimpi jadi penari balet internasional, wah, gitu. Atau saya mimpi dapat penghargaan internasional karena juara ice skating dance. Nah, kita lihat dulu deh yang umum-umum aja dulu ya, pakai standar umum dulu. Apakah saya itu memang bisa menari itu? Punya skill. Punya skillnya enggak? Iya, betul. Lah kalau saya menari aja nggak bisa, kemudian kok tiba-tiba mimpi Tuhan menetapkan saya jadi penari balet atau ice skating dance gitu. Ya itu kan di luar nalar begitu, tidak logis gitu. Ya. Jadi kalau sudah kayak gitu, udah jangan bertanya-tanya lagi ini tanda dari Tuhan atau enggak. Udah cut off gitu. Ya, itu hanya mimpi, bro. Itu ya. Nah, mungkin gini, ada pertanyaan. Lah kalau misalnya waktu itu yang bermimpi itu usia 11 tahun dan gara-gara mimpi itu termotivasi gitu ya. Ya. Nah, gini. Ada prinsip yang lain lagi yang menurut saya kita perlu ingat. Jadi selalu tanda-tanda itu kan hubungannya dengan kehendak dan rencana Tuhan. Katakanlah kita salah di dalam menangkap tanda itu. Tuhan pasti pakai cara yang lain untuk menegaskan. Jadi kayak tadi, misalnya anak kita itu tiba-tiba bangun mimpi cerita, tadi malam aku mimpi gini. Wah, ini kayaknya Tuhan minta aku jadi penari balet gitu. Ya, kalau seperti itu kita ngomong, kamu itu mimpi apa itu? Paling gara-gara kamu berkompetisi sama temen, mau nari, lomba nari di sekolah, kamu punya obsesi apa gitu, kebawa mimpi, paling gitu. Nah, katakanlah kita memandang rendah itu. Tapi kemudian ternyata memang Tuhan mau pakai dia untuk memuliakan Tuhan melalui tarian itu. Nah, percayalah, pasti Tuhan akan punya cara yang lain untuk menegaskan. Jadi ada kesempatan lagi. Ada kesempatan lagi, iya, pasti. Kan? Dan juga kalau saya lihat, semua yang dari Tuhan pasti menginspirasi sebuah kebaikan ya, Kak ya. Ya, mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sesama. Nah, ini yang tadi di dalam acuan saya mengatakan, jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui tanda, itu pasti tujuannya adalah untuk pelayanan. Jadi pelayanan itu apa? Outputnya atau muara dari pelayanan adalah kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi ke situ yang perlu diperhatikan. Dan yang pasti juga sejalan dengan nilai-nilai Kristen ya. Jadi tidak mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita pernah belajar gitu ya Kak Yuda ya. Nah, itu yang poin penting berikutnya. Jadi begini, kalau kita ingin tahu apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, selalu kembali kepada Alkitab. Jadi finalisasi wahyu itu ada di dalam Alkitab. Kalau ada orang Kristen ngomong, lah dulu Tuhan kepada nabi-nabi berbicara melalui penglihatan, mimpi dan sebagainya. Beda bro, zaman itu belum ada Alkitab.
Alkitab itu belum muncul seperti yang sekarang, belum dibukukan menjadi satu satu pegangan yang dimana kita bisa membaca, merenungkan, mengingat begitu. Nah, jadi kita kembali ke Alkitab untuk mengecek apakah ini penglihatan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Contoh, beberapa waktu lalu kan ada kasus penyalahgunaan kekuasaan, itu penyalahgunaan otoritas. Misalnya ada pemimpin spiritual yang mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya untuk menikah dengan kamu. Wow. Di tanggal 13 Februari Kak ya. Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu dan kemudian yang diajak ngomong itu nggak suka, ya jangan dipaksa gitu. Lebih celaka lagi, kita bahas nanti kalau yang nggak suka itu ya. Saya takutnya gini, ada kasusnya malah sebenarnya yang diajak ngomong itu istrinya orang. Oh, Nah itu kan jelas sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Atau kasus lain bukan istrinya orang tapi yang ngomong ini sudah beristri. Gitu. Jadi itu bukan pasti bukan dari Tuhan karena bertentangan dengan Alkitab. Nah, kalau yang misalnya enggak suka itu tadi, jangan dipaksa. Kalau memang kamu yakin itu suara dari Tuhan. Ya, ini di kalangan pemuda juga fenomena seperti ini bisa terjadi. Kalau memang benar itu dari Tuhan, doakan saja. Tuhan akan berbicara dengan cara yang berbeda untuk memberikan penegasan itu. ya, ada konsistensi itu ya Kak ya. Ada konsistensi itu. Ya. Uh-uh. Dan pasti membawa manfaat juga ya buat kita ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda dari Tuhan kan. Ya, nah ini terkait dengan manfaat yang perlu ditegaskan itu begini. Mungkin kita perlu clear terkait dengan pengertian manfaat. Yang dimaksud dengan manfaat itu tentu bukanlah manfaat yang bersifat egois. Gitu. Tetapi manfaat artinya egois itu manfaat itu hanya kita yang merasakan manfaatnya. Sedangkan orang lain tidak merasakan manfaatnya. Nah itu menjadi masalah kalau seperti itu. Ada tanda tanya besar apakah benar itu dari Tuhan. Karena karya Tuhan itu selalu bernuansa shalom, damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bukan untuk individu, tetapi berdampak terhadap sekitarnya juga. Gitu. Wah menarik Kak. Jadi tanda-tanda dari Tuhan ini ternyata cukup banyak ya. Jadi seharusnya kita harus berpikir rasional dan melihat satu-satu lagi ya Kak ya. Kalau sekarang mistisnya Kak, itu tanda-tandanya seperti apa Kak? Nah sebenarnya kalau mau gampangannya ya sudah dibalik aja. Dibalik aja ya. Jadi kalau ada takut, ada ragu gitu ya. Kalau tanda dari Tuhan menimbulkan damai sejahtera, takut sama ragu. Iya. Ini jadi kita ini ketakutan begitu. Lalu kalau tanda dari Tuhan itu berbicara tentang rencana Allah. Nah, ini kalau mistis itu rencana sendiri. Nah, kira-kira begitu. Oke. Cukup menarik Kak ya. Jadi antara perbedaannya seperti kutub utara sama kutub selatan sebenarnya ya. Sebenarnya hanya saja kadang di dalam realita kehidupan kok kayaknya perbedaannya tipis gitu ya. Tipis, padahal beda. Nah, kalau kita sebagai umat Kristen cara menyikapinya Kak, kita mesti mempertimbangkan faktor apa saja Kak? Cara menyikapinya ya. Jadi cara menyikapi tanda-tanda dari Tuhan atau mistis begini. Ini perlu diedit.
catatanku hilang. Ki. Enggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Kok bisa hilang? Aduh, kok bisa ketutup tadi? Di pause dulu sebentar. Enggak, udah ketemu. Nyari catatan. Oke. Kamu ulangi dari pertanyaan. Oke. Kak, tadi setelah kita belajar tentang tanda dari Tuhan, kemudian peristiwa mistis. Nah, sekarang kita harus jadi umat Kristen tuh bagaimana menyikapinya, Kak? Ada banyak faktor apa yang jadi penentunya, Kak? Kalau cara menyikapinya, menurut saya mungkin supaya gampang aja ya, kita membaginya menjadi ada pertimbangan-pertimbangan eksternal, ada pertimbangan-pertimbangan internal gitu. Misalnya pertimbangan internal dari dalam diri kita, udah yang paling gampang, intuisi, pakai intuisi kita. Seperti kalau mimpi tadi ya, kembali kepada mimpi. Ini kita tahulah ini mimpi kembangnya orang tidur, hanya sekedar mimpi di siang bolong, atau ini mimpi yang menimbulkan kegelisahan, kayaknya ini ada sesuatu begitu. Itu intuisi ya. Nah, selain intuisi, kalau pertimbangan internal bagi saya ya gunakan aja akal sehat kita. Ini sebenarnya mimpi sesuatu yang akan jadi kenyataan, logis apa enggak begitu. Ya seperti tadi saya sampaikan, kalau saya enggak bisa bela diri, kemudian saya jadi juara UFC, wah itu kan ya itu hanya di luar mimpi nurul ya, ya, di luar nalar ya. Begitu ya, Ya, itu yang internal. Ya, intuisi dan akal sehat ya, Kak ya. Nah, kalau faktor eksternal selalu kembali kepada Alkitab. Jadi kembali kepada Alkitab. Hanya saja begini, kalau kita ngomongin soal Alkitab, mungkin kita merasa, lah saya ini kan orang Kristen awam, enggak pernah ikut kursus, apalagi sekolah teologi, wong kadang PA aja sering bolos gitu ya. Alkitab pemahaman saya kurang begitu. Nah, atau saya ini rajin baca Alkitab, tapi kok agak membingungkan ya. Nah, sebenarnya selain Alkitab kita juga bisa menggunakan sumber eksternal yang lain, yaitu kita konsultasi dengan seorang yang senior, kita anggap senior, tapi senior bukan secara usia. Senior dalam arti dewasa secara spiritual, lebih dewasa begitu. Jadi orang yang kira-kira memiliki pemahaman spiritual atau pemahaman keagamaan, keimanan Kristen yang menurut kita lebih baik dari kita. Lah kita bisa konsultasi. Ada baiknya kita konsultasi dengan 2 atau 3 orang sebagai second opinion dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang bisa kita gunakan untuk menyikapi hal-hal yang mistis itu. Ya, jadi ada faktor internal, faktor eksternalnya, Kak ya. Oke, kalau ini Kak, misal nih Kak, kira-kira Tuhan tuh akan memberikan kepada kita nggak tentang tanda-tanda yang di masa sekarang? Saya percaya Tuhan masih bekerja, Tuhan masih bisa memakai
tanda-tanda, menggunakan tanda, memberikan tanda gitu. Hanya saja kalau menurut saya tanda itu biasanya juga terkait dengan tujuan khusus gitu. Jadi kalau ndak ada tanda ya kita pakai aturan yang umum aja gitu. Kecuali Tuhan punya tujuan khusus. Lah ini sering kali terjadi sejak zamannya Alkitab juga kayak gitu. Misalnya Rasul Paulus begitu. Rasul Paulus ketika bertobat, Tuhan ingin memakai dia dengan tujuan yang khusus. Maka dia memakai atau memanggil Rasul Paulus itu dengan cara yang khusus. Dan kalau kita baca Kisah Rasul pasal 13, di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada jemaat di sana, khususkanlah Saulus dan Barnabas untuk aku. Jadi dikhususkan untuk apa? Karena memang Tuhan mau pakai secara khusus. Nah, kemudian di dalam perjalanan pelayanannya, Paulus mengalami berbagai macam pergumulan yang bisa membuat dia putus asa. Termasuk misalnya ketika dia mau dikirim ke Roma. Waktu jadi tahanan, dia dikirim ke Roma untuk diadili di sana. Di tengah perjalanan, kapal yang dia tumpangi itu hantam badai. Dihantam badai, hancur. Wah, kemudian orang-orang, para penumpang itu kemudian punya kesempatan untuk melarikan diri toh. Di lautan siapa yang bisa jaga gitu. Tapi Tuhan mengatakan kepada Paulus, itu penglihatan khusus gitu. Penglihatan khusus yang menyatakan pada Paulus bahwa Tuhan akan jaga gitu. Nah, ketika Tuhan jaga, akhirnya Paulus ngomong nih sama para penumpang kapal, udah jangan melarikan diri, kamu akan lebih aman di sini gitu. Nah, terhadap kru kapalnya yang putus asa, Paulus mengatakan jangan bunuh diri, semua akan selamat gitu. Nah, kemudian singkat cerita, kalau kita baca Kisah Rasul ya, itu Kisah Rasul pasal, kalau tidak salah pasal 26 itu ya, Kisah Rasul pasal 26. Nah, kemudian setelah itu beneran mereka semua selamat, kemudian mereka terdampar di sebuah pulau, kalau tidak salah namanya Pulau Malta gitu. Nah, terdampar di pulau itu, nah lalu penduduk di sana itu menyambut mereka yang mengalami musibah ini dengan ramah. Lalu mereka membuat api unggun dan sebagainya. Kejadian Paulus mau menambahkan kayu supaya apinya tetap berkobar, api unggunnya yang menghangatkan mereka gitu. Waktu Paulus mengambil kayu itu, dia digigit oleh ular berbisa. Penduduk pulau itu tahu itu ular sangat berbisa. Lalu akhirnya apa? Orang melihatnya, ini orang pasti dosanya besar. Masa sudah lepas dari musibah karam kapal, begitu selamat sampai pantai, digigit sama ular berbisa. Nah, Paulus dengan enteng ngipatno itu apa? Melepaskan gigitan. Melepaskan gitu. Jadi ular yang nempel di tangannya itu dikibaskan, lalu ular itu lepas gitu. Ular itu masuk ke api unggun itu gitu. Jadi mati sana. Nah, yang menarik adalah sekalipun orang-orang itu melihat Paulus digigit oleh ular berbisa, tapi kenyataannya
Paulus tidak mati. Sehingga mereka yang awal mulanya itu melihat Paulus sebagai orang paling berdosa, mereka malah berpikir, wah, ini jangan-jangan keturunan dewa ini orang. Nah, itu kesempatan Paulus untuk berbicara tentang Injil kepada mereka. Gitu. Berarti ada sebuah peristiwa yang dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang lebih baik kan? Iya. Ya, dari kisah itu menurut saya kita bisa belajar banyak hal soal membedakan mana tanda, mana mistis begitu. Tapi sebagian besar sudah kita bahas tadi ya. Gitu. Kalau kita takut kepada hal-hal yang mistis itu, kira-kira kita sebagai orang beriman harus bersikap seperti apa ya Kak ya? Jadi kalau seperti tadi ada kaca yang jatuh tiba-tiba di rumah kita gitu ya, piring yang jatuh dan kita merasa shock atau takut gitu ya. Nah, cara supaya kita bisa lebih berpikir dengan rasional lagi itu bagaimana Kak? Iya. Saya ingat ini pernah kejadian di rumah, di Pastori tempat saya tinggal. Nah, itu kaca itu jatuh, itu cermin rias di meja rias ya, di kamar anak saya yang pertama, gitu. Nah, anak saya yang pertama kaget gitu, tiba-tiba itu cermin itu jatuh. Nah, akan ada yang ngomong, wah itu bukan pertanda baik itu, akan terjadi sesuatu. Gitu. Lalu apa yang saya nggak katakan pada anak saya? Udah, terlepas ini tanda buruk atau tanda baik, kita percaya hidup kita itu berada di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Katakanlah setelah ini ada yang meninggal, ya itu berarti ada rencana Tuhan di sana. Ini tanda dari Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Tapi apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Jadi yang penting sekarang bukan memikirkan, menghabiskan waktu, tenaga, memikirkan ini siapa ya yang akan meninggal ya, gitu. Sehingga akhirnya kita sepanjang hari atau sepanjang minggu itu diliputi kecemasan, gitu. Nah itu menurut saya bukan cara yang tepat. Kita perlu ingat ada kedaulatan Tuhan yang mengontrol, yang mengatur, yang menjaga, melindungi kita. Sehingga dengan demikian, udah, ayo kita berdoa, kita berserah pada Tuhan. Gitu. Jadi kita serahkan pada Tuhan. Ya, bahwa semua masih di bawah kendali Allah. Semua di bawah kendali Allah. Ya. Dan itu sebabnya kita nggak perlu takut. Dan jangan terjebak dengan tanda-tanda mistis gitu. Ya, tadi Kak Yuda udah jelasin, kita masih bisa dengan intuisi kita, dengan akal sehat kita. Kemudian kita bisa mengkaji dari Alkitab maupun bertanya sama orang yang lebih senior dari kita ya. Iya. Cukup menarik loh Kak topik ini. Tapi jarang ya dari kita mungkin belum bertemu dengan peristiwa-peristiwa mistis seperti itu, jadi kita nggak bisa berkomentar banyak ya. Tapi kalau ketika kita ngalami sendiri, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan juga akan punya perasaan yang bagaimana ya menyikapinya gitu ya. Semoga dari yang sudah dipaparkan oleh Kak Yuda ini bisa menjadi panduan buat kita harus berbuat seperti apa. Mungkin Kak Yuda ada kata penutup mungkin? Mungkin untuk closing statement-nya saya mau meng-highlight soal bagaimana cara kita menyikapi tadi ya. Yang saya bagi menjadi kita perlu mempertimbangkan yang secara internal maupun yang secara eksternal tadi. Jadi kalau mengalami satu tanda yang menurut kita berbau mistis begitu, ingat
disaring aja dengan 4 langkah itu tadi ya, 2 secara internal, 2 secara eksternal. Misalnya ada yang ngomong kalau mimpi digigit ular itu dapat jodoh. Nah, gitu ya. Ya sudah, kita saring aja dengan intuisi kita. Kita pikir ini beneran apa enggak gitu. Ini mimpi sekedar kembang orang tidur atau beneran gitu. Nah, itu intuisi. Kemudian akal sehat. Akal sehat. Lah kalau kemudian kita ini sudah punya pasangan, lah kemudian mimpi digigit ular gitu ya Nggak relevan. udah enggak. jangan dipikirin. Jangan menggunakan itu kemudian untuk ngomong sama pendeta, Pak Pendeta, saya dapat ilham dari Tuhan untuk menikah lagi karena walaupun saya sudah menikah, saya tadi malam mimpi digigit ular. Wah, itu jadi enggak logis begitu ya. Nah, kemudian kembali ke Alkitab. Firman Tuhan ngomong apa sih? Tentang apa? Tentang pasangan atau tentang apapun. Itu. Kalau masih belum jelas, cari senior spiritual. Gitu. Kakak pembimbing rohani, para pendeta gitu, para penatua yang senior, yang kita secara spiritual kita hormati gitu. Kira-kira gitu. Iya. Itu menurut saya yang penting ya. Semoga bisa membantu buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam menghadapi peristiwa-peristiwa ke depan yang akan terjadi. Mungkin Kak Yuda mau tutup dalam doa. Ya, oke. Kita doa ya. Bapa Surgawi, tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang menurut kami supranatural. Tolong kami untuk tidak terjebak kepada hal-hal mistis, sehingga hidup kami diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran. Atau lebih parahnya, hal-hal mistis yang kami alami itu membuat kami justru lebih percaya kepada tanda-tanda seperti itu daripada percaya kepada Alkitab. Tolong kami Tuhan untuk terus menjadikan Engkau sebagai landasan hidup kami. Kalau ada apa-apa terkait dengan kehidupan kami bawa kembali kepada firman Tuhan. Kami bawa kembali ke pangkuan-Mu. Kami bawa kembali melalui diskusi-diskusi, konsultasi-konsultasi dengan rekan-rekan senior kami secara spiritual. Sehingga kami juga bisa mendapatkan wawasan dan bimbingan. Dengan demikian Tuhan, kami tidak menjalani hidup ini dengan roh ketakutan, tetapi dengan keberanian, karena percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini di dalam kedaulatan-Mu. Dan dengan demikian, apapun yang terjadi yang membuat kami semakin jauh daripada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tinggalkan, kami singkirkan. Dan apapun yang terjadi yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, akan terus kami pegang, kami ikuti. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, juga para audiens dari acara ini, supaya semuanya berada di dalam naungan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sudah belajar banyak dari Pendeta Rahmat Yuda hari ini tentang tanda-tanda dan mistis. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Pendalaman Ajaran. Terima kasih.